Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, baiklah ibu-ibu, kita hari ini akan memulai kegiatan coaching kita. Sebelumnya saya perkenalkan untuk sesi yang pertama ini sebagai pengamat itu adalah saya sendiri, kemudian nanti sebagai coachnya adalah Ibu Susan, kemudian nanti sebagai coachingnya adalah Ibu Nurhayati. Oke ya. Nah, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Susan berkenaan dengan kompetensi seorang coach, bahwa pada pertemuan ini hal yang akan saya amati nanti adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga ada kompetensi coaching yang nantinya juga akan saya amati, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya tanya dulu nih kepada Bu Susan, kalau boleh tahu Bu Susan, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Susan? Iya, Ibu. Jadi, yang secara spesifik yang akan saya kembangkan dari ketiga kompetensi tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik ya. Jadi nanti yang secara spesifik yang akan saya amati dan akan Ibu Susan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Bu Susan? Iya, Ibu. Ya, baik. Baik, kita mulai saja coaching kita pada siang hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Susan dan Ibu Nurhayati. Oke, terima kasih Ibu Nila. Kita mulai ya Ibu Nur. Ya, baik Ibu Susan. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Tapi ada sedikit yang dipikirkan ini, Bu. Kenapa itu? Ada apa? Apa yang jadi pikiran? Kira-kira kalau saya cerita hari ini mengganggu waktu Ibu tidak? Enggak. Kebetulan kan kemarin kita juga udah buat janji kan. Jadi hari ini memang saya ngeluangkan waktu untuk Ibu Nur. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin hari ini? Ini loh Bu, masalah siswa saya itu. Ketika saya masuk jam pelajaran, terutama saya kan bidang studi matematika, saya selalu mendapatkan siswa tidak mengerjakan tugas, Bu. Sementara siswanya kebanyakan itu aja siswanya. Sudah saya kasih juga sih kesempatan bisa diulang lagi, bisa diulang. Jadi saya bingung gitu, Bu. Gimana kira-kira ini ya, Bu? Solusinya supaya dia itu berubah gitu, Bu. Jadi dari percakapan kita ini, Ibu ingin mencari solusi. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk menghandle anak yang tadi ya sering tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang coba Ibu Nur bisa nggak mendeskripsikan lebih spesifik, menggambarkan lebih luas, kira-kira dia tidak mengerjakannya itu karena apa, kemudian sesering apa, seperti itu Bu? Itu saya menjumpai dia nggak ngerjain tugas itu sekitar 3 kali ya Bu. Alasan yang pertama itu saya tanya alasan dia sibuk karena dia selama ini kan ikut bekerja juga sebagai tambahan untuk uang belajar gitu, uang biaya sekolah gitu Bu. Kemudian untuk kesalahan kedua dengan alasan lupa gitu Bu. Alasan ketiga dengan alasan nggak tahu ngerjainnya Bu, bingung kalau ngerjain di rumah katanya gitu. Jadi menurut saya dia mencari-cari alasan gitu Bu. Jadi saya kadang mesti gimana lagi ini, bingung saya apalagi yang harus saya berikan
kepada dia agar dia itu merubah gitu, Bu. Oke, jadi dengan banyak alasan ya Bu, ketika ditanya Iya. dia memberikan berbagai alasan yang sebenarnya alasannya itu aja gitu. Kira-kira nih dari sikap dia ke ibu pernah cari tahu nggak kira-kira si anak ini memang begitu untuk semua mata pelajaran? Pernah nggak ibu konsultasi gitu misalkan ke teman-teman yang lain gitu, guru-guru yang lain? Apakah memang anak ini khusus untuk mata pelajaran ibu aja, atau memang ke guru-guru yang lain mungkin seperti itu ibu? Saya sudah pernah berbicara dengan wali kelasnya gitu kan, Bu. Kelasnya juga matematika, cuman matematika wajib, saya matematika peminatan. Dia bilang iya, dia sering seperti itu juga, tapi setelah itu nanti dikerjai walaupun terlambat gitu. Jadi kan memang ada perubahan tapi terlambat, dikerjai tapi terlambat gitu. Saya selalu bilang sama komunikasi dengan wali kelas, kira-kira apa sih gitu. Dia kemudian kata wali kelasnya sudah diberi teguran, cuman masih seperti itu. Itulah yang menjadi permasalahan kami, Bu. Makanya itulah yang menjadi pikiran saya juga, Bu, ketika masuk di kelas tersebut gitu, Bu. Kalau lah misalkan ya Bu, kan Ibu bilang tadi dia jarang sekali mengerjakan tugas. Kalau kita bandingkan dengan teman yang lain gitu, misalkan teman yang lain masuk kategori rajin, adalah scoresnya, ada skalanya dari 1 sampai 10, mungkin teman-teman itu rajin gitu kan Bu, 10 gitu. Kira-kira si anak ini ada di level yang berapa gitu ya Bu? Kalau untuk saat ini dengan keadaan dia yang jarang ngerjakan tugas itu di level 2, Bu, 1 sampai 10. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, pernah nggak Ibu tuh cari tahu gitu, mungkin bukan bisa jadi kan dia buat seperti itu bukan hanya karena motivasi ekstrinsik, bisa juga motivasi intrinsik. Mungkin di rumah itu bagaimana? Mungkin Ibu pernah gitu bicara berdua sama si anak ini gitu untuk menggali sebenarnya ada apa sih dengan dia gitu, kenapa sampai begitu susahnya mengumpulkan tugas tidak seperti teman-teman yang lain. Untuk bicara secara terperinci atau memanggil dia itu sih belum pernah, Bu. Cuman kalau misalnya saya tegur untuk di jam saat itu pernah, cuman kan waktunya mungkin nggak panjang ya, Bu ya. Rencana saya ini pun nanti anaknya memang harus saya panggil, Bu. Cuman kan karena kalau misalnya di jam pelajaran itu, Bu, tidak memungkinkan waktunya, Bu kan. Mungkin saya nanti rencana saya dia akan saya panggil ke ruangan saya gitu, Bu. Saya tanya benar-benar sebenar-benarnya lah, dan yang mungkin bisa membuat perubahan dia tidak seperti itu lagi, tidak mengerjakan tugas lagi gitu, Bu. Oke, jadi dari yang sudah Ibu gambarkan, Ibu ceritakan gimana sebenarnya situasinya gitu kan. Terus sebenarnya situasi ideal yang seperti apa sih gitu yang Ibu harapkan dari si anak ini? Sebenarnya situasi yang ideal itu kalau misalnya saya ingin mengatasi permasalahan itu mungkin di satu ruangan tertutup ya kan, Bu. Saya tanya kenapa untuk yang terakhir kali alasan dia itu tidak tahu cara mengerjakannya. Untuk rencana saya sih, Bu, saya ingin bertanya dengan dia, memberikan masukan atau solusi. Kalau memang dia itu nggak sempat di waktu dia sibuk ataupun kemudian lupa, kemudian yang katanya dia itu tidak bisa mengerjakan matematika, saya ingin memberikan solusi. Mungkin setelah jam pembelajaran dia diharuskan diskusi gitu, Bu, dengan teman yang kira-kira paham. Jadi di saat pulang sekolah ada jam kira-kira setengah jam atau 15 menit nanti saya kondisikan itu ada beberapa siswa yang paham materi, saya diskusikan dengan dia. Mudah-mudahan jadi pulang sekolah selesai tugas, jadi besok tidak memikirkan lagi di rumah,
kemudian tidak lagi menjadi alasan dia. Setidaknya hasil diskusi itu ada gitu Bu, selesai gitu. Gitu sih rencana saya Bu, Oke, tidak jadi lagi dibahas di rumah. Jadi rencana aksi Ibu seperti yang Ibu paparkan tadi ya. Jadi mungkin ada bisa jadi ya Bu, kadang-kadang siswa kita itu tidak begitu paham ketika kita menjelaskan. Bisa jadi ketika rekan sejawat mungkin ya Ibu, rekan-rekan tutor sebaya, ketika tutor sebaya dia jadi paham gitu. Nah, jadi rencana Ibu tadi itu kira-kira targetnya lah memulai kita kerjakan itu kapan? Kalau target sih saya itu mulai, ini kan kami selesai ujian Bu, kemudian kami ada seperti kegiatan remedial gitu kan Bu, 3 hari kemungkinan, terus kemudian ada ujian US kelas 12, kemungkinan setelah ujian US, karena di saat ujian US kelas 12 itu mereka libur. Itu saya panggil anaknya ketika masuk kegiatan belajar mengajar, saya panggil anaknya, kemudian saya panggil juga siswa yang mampu supaya mereka bisa diskusi gitu Bu. Itu mungkin Bu. Jadi setidaknya tidak ada lagi berat, kemudian siswa yang saya ajak diskusi yang mampu itu pun tidak lagi dia tanda kutip berat atau bingung, setidaknya saya sudah mengarahkan gitu Bu. Kira-kira nih Bu, dari rencana aksi yang bakalan Ibu kerjakan, kemudian dengan target-target yang mungkin tadi sudah kira-kira pencapaiannya ini targetnya kapan gitu. Kira-kira ada nggak Bu, entah siapa tahu Ibu bisa berkolaborasi mungkin dengan siapa, dengan teman guru atau bagaimana kira-kira itu? Mungkin saya yang pertama kali berkolaborasi itu dengan guru wali kelasnya. Kebetulan kami sama-sama matematika, cuman beda matematika minat dengan wajib. Saya respect dengan dia. Itulah Bu, wali kelas dulu, kemudian jika itu nanti berhasil, maka akan kami terapkan juga ke guru yang lain gitu. Bahwasanya begini loh cara menyelesaikan siswa yang tidak mengerjakan tugas gitu, apabila dia memberikan alasan gitu Bu. Oke, nah kira-kira nih Bu, biar kita tahu nih selama rencana aksi yang Ibu lakukan itu udah ada progres, atau kira-kira ada nggak sih hasil coaching kita gitu? Ada nggak progres dari apa yang Ibu rencanakan untuk si anak? Apakah dengan rencana aksi itu Ibu si anak bakal lebih rajin gitu? Kira-kira nih Bu, biar tahu lah gitu. Jadi kapan waktunya gitu supaya kita tahu nih ada nggak progresnya gitu. Kalau untuk progres mungkin ya tadi rencana saya itu kan setelah kegiatan belajar mengajar aktif ya kan Bu. Kalau progresnya itu ya langsung aja nanti Bu saya kasih materi penjelasan, kemudian saya kasih tugas. Kemudian saya ajak dia diskusi dengan kawannya. Jadi di situ saya kan bisa melihat gimana progres ke depannya. Untuk prosesnya saya sih positif thinking ya Bu ya. Mudah-mudahan itu kalau misalnya di levelkan 1 sampai 10 ya saya berharapnya itu level 9 ya Bu. Berharap yang sempurna. Jadi biar mudah, bahwasannya anak SMA itu tidak semalas-malas itu. Mereka itu justru mereka itulah yang mulai dari sekarang itu diberikan motivasi, dibimbing supaya mereka itu ke depannya lebih sukses lagi gitu Bu kira-kira. Oke, jadi udah mulai kelihatan ya Bu dari awal pembicaraan kita yang Bu Nur agak bingung-bingung nih dengan sikap si anak, kemudian kita mulai bicara kira-kira rancangan aksinya seperti apa yang bisa Bu Nur lakukan untuk siswa ini gitu. Nah, jadi kira-kira sekarang lah gitu, udah ada gambaran nyata ya Bu Nur, udah mulai ada pencerahan lah ya. Gimana untuk ya, benar Bu. Gimana untuk nge-treatment anak ini ya Ibu ya? Ya benar Bu. Ternyata dari pembicaraan kita sendiri juga ada hasilnya ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih ya untuk sharing hari ini.
Jadi Oh iya Ibu, jadi ilmu tambahannya kan Bu. iya benar. Jadi kan sesama guru ya kan, bisa jadi mungkin kasus yang Ibu alami juga terjadi kan di sekolah saya gitu. Iya, terima kasih Bu Susan udah kasih waktu yang luar biasa sehingga saya tidak sulit lagi karena sering banget itu ya siswa SMA mengeluh masalah tugas, alasan ini. Eh, saya juga berhasil dari percakapan kita saya berhasil menemukan solusi yang saya sendiri sebenarnya mampu tapi mesti harus ada pancing mungkin ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Susan. Semoga rencana yang saya harapkan masih Pak, akan saya informasikan lagi ke Ibu gimana hasilnya. Terima kasih Bu Oke, Susan. berarti saya tunggulah progresnya ya Bu. Kita jumpa lagi nanti di Zoom berikutnya menceritakan tentang progres dari rencana aksi yang Ibu lakukan. Terima kasih banyak Bu Nur untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk Oke, sharing. sama-sama Ibu. Ya, Oke, sama-sama terima Ibu. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Susan dan Ibu Nur yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik sekali. Jadi di sini setelah kegiatan coaching ini selesai, saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Susan berkaitan dengan alur tirta yang saya amati tadi. Dalam perjalanan coaching tadi, saya sudah melihat alur tirta yang ada itu sudah nampak semua ya, Bu Susan. Jadi situ sudah ada tujuan ketika mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah nampak. Kemudian untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tadi, seperti yang Ibu Susan katakan tadi, bahwa Ibu Susan itu ingin meningkatkan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu Susan. Nah, setelah saya amati dari perjalanan coaching tadi, saya benar-benar luar biasa ya. Saya anggap tuh luar biasa bahwa Bu Susan ternyata sudah mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang akhirnya mengarahkan Bu Nur untuk menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapinya bersama dengan siswanya tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Susan ini sudah sangat baik, sudah sangat menuntun Bu Nur untuk menemukan rencana-rencana idenya sehingga nanti dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, ide atau rencana aksi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nur tadi. Selamat ya Ibu Susan dan Ibu Nur yang sudah menjalani coaching kita pada hari ini dengan sangat baik. Semoga kompetensi ini dapat berkembang terus kepada kita semua sehingga kita nanti dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Terima kasih Bu Susan, Bu Nur. Ya, kita akhiri dulu pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Nila. Terima kasih Bu Nila, Susan. Majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Bu Nur. Gimana nih kabarnya Bu Nila sama Susan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan memulai percakapan yang di dalamnya itu ada observer, kemudian coach, dan kemudian coachee. Untuk observer mungkin yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nur Hayati, kemudian dalam percakapan coachnya nanti akan dibawakan oleh Ibu Nilawati, dan kemudian coachee akan dibawakan oleh Ibu Susan. Oke, sesuai dengan rubrik penilaian, di sini nanti saya akan mengamati
Yang pertama, percakapan sesuai dengan alur Tirta, yang di dalamnya itu terdapat tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian di dalam percakapan tersebut ada kompetensi coach yang akan dikembangkan, yang di dalamnya itu terdapat kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira untuk Bu Nilawati ya, yang sebagai coach. Bu Nilawati, kira-kira di bagian kompetensi coach itu yang mana yang ingin dikembangkan ya Ibu? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, untuk kompetensi yang Ibu kembangkan itu ada 2, Kak. Pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Kira-kira harapan Ibu apa nih untuk mengembangkan hal tersebut? Nanti mungkin saya ingin lebih ditekankan kepada mendengar aktif ya Bu. Kemudian setelah bisa mendengarkan aktif, pada akhirnya nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Seperti itu Ibu. Oke, luar biasa. Semoga nanti percakapan kita berjalan dengan lancar. Oke, Ibu Susan Bu Nilawati, boleh dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Susan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik Bu Susan, ini pertemuan kita pada hari ini kan sudah kita buat ya, janjian ya. Karena kemarin Bu Susan juga sudah memberitahu pada saya bahwa kita janjian mau ngobrol nih gitu kan di hari ini. Nah, kira-kira apa nih Bu Susan yang mau diobrolin? Iya Bu, masalah anak-anak sih Bu sebenarnya. Jadi galau Bu gitu, bingung nih gimana ya caranya untuk membuat anak aktif di kelas, karena kebetulan saya kan mengampu mata pelajaran kimia Bu. Jadi kimia itu kalau cuma sekedar memaparkan materi, latihan, itu boring. Bukan cuma murid sih Bu, saya juga sebenarnya boring sebagai guru gitu. Jadi pengen pengen curhat lah sama Ibu gitu, pengen dapat masukan lah gitu, dapat pencerahan gitu kira-kira. Oke, jadi dari pembicaraan kita nih nanti, apa nih kira-kira yang mau ingin Bu Susan dapatkan ya? Yang mau didapatkan, saya berharap dari proses coaching ini setidaknya saya punya langkah nyata gitu. Kira-kira untuk anak ini banyak sih Bu, nggak cuma 1-2 orang gitu. Gimana caranya buat mereka jadi bersemangat, punya minat yang besar untuk belajar kimia, kemudian tidak pasif di kelas, kemudian kimia itu kan cenderung kalau nggak Bu, cuma sekedar menghitung, mengingat, kemudian kalau memang tidak teraplikasi agak susah gitu Bu. Jadi nih Bu Susan nih merasa bahwa anak-anak itu pasif untuk belajar kimia gitu ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Susan sendiri ya, pernah nggak Bu Susan tanya secara langsung ke anak-anaknya atau melakukan semacam identifikasi lah ke anak-anak itu, kira-kira hal apa yang membuat mereka tidak tertarik dengan pelajaran kimia itu Bu Susan? Iya Bu, banyak sih, tidak hanya 1-2 orang sih Bu kemarin yang sempat saya tanya ke anak-anak, ada beberapa orang dan mereka menanggapinya emang ada yang mengatakan bahwasannya Bu, kimia itu seperti menghayal gitu. Kalau misalkan contoh tuh teori atom tuh atomnya mana gitu kan Bu. Jadi seperti mereka beranggapan bahwasannya ini sebenarnya pelajarannya nyata nggak sih gitu Bu. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada yang kedua, memang Bu saya memang lemah nih Bu di eksak gitu. Nanti ada juga yang bilang kalau Bu, kimia itu kok sulit kali gitu ya. Jadi banyak ini sih Bu, banyak faktor yang mereka sampaikan gitu ya. Tapi yang paling besar, yang paling banyak gitu, setelah ditanyain kayaknya sih mereka menganggap bahwasannya kimia itu
kurang asik gitu, nggak asik, cuma sekedar penjelasan, hitungan, formula, ngerjain tugas, udah gitu. Sementara aplikasinya apa ya Bu gitu? Ini materi ini nih untuk apa ya Bu kita pelajari di kehidupan sehari-hari, itu sih Bu Mila. Iya, Busan. Jadi anak-anak itu lebih apa ya? Mungkin ketika mereka belajar kimia itu merasa bahwa yang mereka pelajari itu nggak berguna gitu ya, karena mungkin mereka tidak merasakan secara nyata dalam kehidupan kimia itu digunakan untuk seperti apa gitu. Nah, kalau Bu Susan sendiri nih, pernah nggak dalam belajar itu Bu Susan menampilkan hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupannya, dengan apa namanya materi kimia itu sendiri, Bu Susan? Iya, mungkin kalau untuk saat ini ada sih Bu, tapi beberapa, nggak terlalu banyak. Bisa dalam setahun itu kalau seperti praktikum sederhana atau apa ya, buat eksperimen-eksperimen kecil yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu paling dalam satu tahun masih 2 kali gitu. Jadi apa ya, pembelajarannya cenderung monoton sih Bu selama setahun ini gitu. Cuman sekedar targetnya cuman anak-anak bisa mengaplikasikan rumus nih, dah selesai. Itu sih Bu yang baru saya lakukan dalam setahun belakangan ini. Oke, tadi kan Bu Susan mengatakan bahwa anak-anak ini pernah, ketika Bu Susan tanya, mereka tuh pernah mengatakan bahwa nggak asik nih belajar kimia nih gitu ya, mungkin dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lain seperti seni misalnya ya gitu ya. Nah, Bu Susan pernah nggak apa ya, mencari ide-ide baru tentang bagaimana sih supaya kimia ini asik gitu, sehingga anak-anak ketika belajar kimia itu bukan seperti belajar, tapi mereka sedang berada dalam kehidupan nyata. Ini loh sebenarnya kimia gitu. Oh ternyata yang saya alami ini, saya sedang belajar kimia loh gitu ya. Jadi pernah nggak Bu Susan seperti itu, Bu Susan? Iya Bu, sebenarnya dari faktor kepasifan anak, kemudian ini juga alasan saya menghubungi Bu Nila. Kemarin sempat browsing juga gitu kan, googling juga apa ya yang bisa dilakukan supaya kimia itu spektakuler gitu, karena kemarin sempat cari-cari juga kan di internet gitu. Ternyata ada kayaknya sih untuk kedepannya saya bakal apa ya Bu, buat satu, saya rutinkan supaya tidak terlalu boring untuk materi-materi hitungan gitu. Saya rutinkan cari eksperimen atau praktikum sederhana yang bisa pakai alat-alat di lingkungan sekitar, di kehidupan sehari-hari yang itu ada aplikasinya gitu. Jadi kemarin juga sempat lihat sih Bu, ini yang sederhana sih Bu, yang sederhana banget gitu, tapi kayak asik sih buat anak-anak. Jadi kayak kemarin tuh sempat nengok buat es krim tanpa kulkas. Kayaknya bisa juga sih dibuat anak-anak, kebetulan memang ada materinya ketika kelas 3 ini ada materinya di situ gitu. Terus mungkin bisa juga kali ya Bu kita aplikasikan ke pembuatan pupuk kompos kali ya. Kebetulan memang kondisi apa ya, lingkungan sekolah itu memang banyak ternak dan anak-anak juga rata-rata punya apa ternak itu. Mungkin kita bisa manfaatkan kotoran sapi atau ini untuk jadi pupuk kompos. Jadi akhirnya kayak mereka berpikir bahwasannya, oh iya ya, ternyata belajar ini arahnya ke sini gitu, teraplikasi di kehidupan nyata. Oh ternyata belajar kimia itu bukan cuma sekedar hayalan. Oh ternyata banyak hal-hal yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari yang itu sangat berkaitan dengan konsep kimia gitu. Pengennya begitu sih Bu, pengen buat sesuatu yang memang ngebuat anak itu jadi terbuka gitu, pikirannya terbuka bahwasannya kimia itu nggak cuma melulu konsep, kimia itu bukan cuma melulu hitungan, tapi aplikasinya itu banyak di kehidupan sehari-hari. Itu sih Bu. Oke, itu apa ya Bu Susan, ide bagus ya saya rasa, karena dengan menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, jadi mereka merasa bahwa oh kimia itu ternyata memang dibutuhkan, bahwa kimia itu memang ada dalam kehidupan seperti itu. Jadi contoh seperti yang Bu Susan katakan tadi, membuat es krim, kemudian pupuk kompos, itu juga termasuk yang ide yang luar biasa. Nah kalau boleh tahu nih Bu Susan, kalau kan tadi Bu Susan udah ini ya, punya ide ya, bahwa ini loh yang akan saya lakukan yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, kemudian dia berimbas nanti kepada bahwa materi kimia itu tidak sesulit yang mereka bayangkan gitu ya Kak Bu Susan.
Nah, kira-kira rencana Bu Susan apa nih ke depannya untuk membuat supaya kimia ini asik nanti ke anak-anaknya? Untuk membuat es krim tadi atau eksperimen sederhana tadi. Kira-kira rencana Bu Susan apa nih Bu Susan? Iya Bu, jadi rencananya mungkin sebelum buat eksperimen mungkin kebetulan kan di CGP ini udah belajar juga tentang ini, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemungkinan besar yang akan saya lakukan, saya pengen mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kesiapan belajar. Kemudian sesuai dengan profil belajarnya, dia cenderung kemana gitu Bu. Apakah dia cenderung melihat, mendengar, atau bergerak. Mungkin saya akan buat konsep pembelajaran di dalam kelas yang sifatnya tidak tidak memaksa anak untuk mengikuti mau saya gitu, tapi lebih ke arah anak itu sukanya seperti apa model pembelajarannya. Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu Bu. Jadi mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin bisa menyajikan video-video menarik dalam kelas. Kemudian mungkin bisa menambahkan ice breaking di depan sebelum pembelajaran dimulai gitu. Kemudian mungkin ketika mereka mulai boring bisa juga pakai teknik stop ya Bu di kelas, mungkin bisa juga pakai teknik itu. Nah, setelah pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan, nantinya langkah selanjut saya adalah buat itu tadi. Jadi saya cari materi atau saya cari eksperimen sederhana yang ada kaitannya dengan materi nih, pembelajaran diferensiasi tadi apa. Kalau misalkan materinya sudah klop, sudah ini sesuai dengan materi yang diajarkan di dalam kelas, kami akan melakukan praktikum, tapi dengan catatan pasti menggunakan alat-alat yang sederhana lah Bu, menggunakan alat-alat karena kebetulan memang lab kami tidak begitu lengkap, jadi kita harus memaksimalkan apa yang ada di sekeliling kita. Itulah Bu Mila sepertinya. Oke. Ide bagus, saya rasa rencana-rencana ini juga tadi Bu Susan mengatakan bahwa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti bisa melaksanakan eksperimen-eksperimen sederhana seperti itu ya Bu Susan. Nah, kira-kira nih Bu Susan, untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tadi, kira-kira nanti nih siapa ya Bu yang bisa membantu di sekolah untuk mewujudkan rencana-rencana Ibu tadi? Contohnya tadi kan seperti eksperimen sederhana tadi kan Ibu mengatakan akan membuat pupuk kompos gitu kan Bu. Kan ini kan tidak mungkin dilakukan sendiri gitu atau hanya Ibu dengan anak-anak saja. Pasti ada lah yang mendukung nanti untuk kegiatan ini atau rencana ini bisa dilaksanakan. Kira-kira siapa tuh Bu nanti yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana ini? Iya Bu, mungkin kalau seperti pembuatan pupuk kompos itu mungkin saya nanti bisa berkolaborasi dengan guru biologi mungkin ya Bu, karena memang ada kaitannya kan dengan bioteknologi, energi pembaruan begitu. Mungkin saya nanti bisa berkolaborasi dengan guru biologinya bersama-sama nanti seperti buat proyek untuk tiap kelas yang kami ampuh. Nanti sasarannya mungkin kimianya dapat, biologinya dapat begitu juga. Terkadang kita kalau bekerja sendirian ada naik turunnya semangat ya Bu ya. Jadi saya pikir mungkin kalau saya berkolaborasi dengan teman, apalagi guru biologi yang memang paham betul nih prosesnya seperti apa di dalam pupuk kompos gitu. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru biologi lah. Oke, jadi intinya akan berkolaborasi dengan guru biologi dalam hal pemanfaatan pembuatan pupuk kompos tadi ya Bu Susan. Nah Bu Susan, dari pembicaraan kita ini tadi, sepertinya kegalauan Bu Susan di awal pembicaraan kita tadi sudah mulai agak mencair ya, karena ketika selama pembicaraan kita ini tadi ternyata Bu Susan tuh punya banyak ide-ide loh, ide-idenya hebat dan saya pikir tidak semua orang bisa mengotak ide seperti ini gitu ya Bu Susan, karena memang pelajaran kimia itu sendiri adalah pelajaran yang memang mungkin sebagian besar anak kurang meminatinya ya, mungkin karena memang mereka tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sehingga mereka merasa bahwa pelajaran kimia itu menakutkan, pelajaran kimia itu adalah pelajaran yang dalam angan-angan seperti yang Bu Susan katakan tadi gitu ya. Tapi setelah dalam pembicaraan kita ini tadi Bu Susan ternyata bisa mengembangkan ide-ide baru sehingga nanti ketika berada di kelas Ibu Susan dapat menerapkan apa yang sudah Ibu Susan rencanakan tadi ya. Iya Ibu.
Sebelum coaching belum ada ide sama sekali, Bu. Mungkin setelah ini ya, setelah coaching mungkin dapat gambaran dari Bu Nila. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama anak dalam kelas gitu. Mungkin mulai tergambarlah sekarang, mulai jelas gitu. Apa yang bisa saya lakukan ya untuk mendongkrak semangat anak untuk belajar kimia gitu. Sekarang mulai tergambarlah, mulai kelihatan apa ya, aksi nyata yang akan saya lakukan itu apa gitu. Gitu ya. Jadi kalau tadi di awal pembicaraan, anak-anak itu dalam pemikiran Susan adalah bahwa anak itu, oh mereka tuh levelnya baru segini loh. Kalau dari level 1 sampai 10-nya itu, mereka baru level berapa tuh kira-kira Susan? Ketika dalam pembicaraan awal tadi. Kalaulah dikatakan aktif itu masuk kategori level 9 atau 10, mereka 4 atau 5, Ibu. Oh begitu ya. Jadi kalau nanti setelah rencana ini dilaksanakan, Susan berharapnya mereka berada di level berapa? Berharapnya 9 atau 10. Iya, keren. Jadi nanti kalau ya keren tuh. Jadi nanti progresnya gimana Bu Susan? Nanti setelah Bu Susan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kemudian nanti melakukan eksperimen secara sederhana, kira-kira menurut Bu Susan progresnya gimana nih? Keberhasilannya, tingkat keberhasilannya seperti apa? Ya langkah pertama pasti saya akan buat apa ya Bu, seperti instrumen penilaian gitu kan, perubahan apa ya, keaktifan gitu secara real. Mungkin saya pakai observasi dengan rubrik penilaian tertentu, itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti saya akan konsul lagi ke Ibu, saya akan coach lagi, ngabarin ke Ibu sampai mana nih progresnya, apa ya, sejauh mana nih apa ya, kemajuan, sejauh mana perkembangan dan kesuksesan rencana aksi tadi. Nanti saya akan apa ya, calling Ibu lagi ya untuk coach lagi. Jadi nanti boleh dibawa ya contoh es krimnya ya ke saya. Boleh. Ya kan bisa merasakan gitu apa namanya, contoh langsung dari ini loh yang sudah dipraktekkan anak-anak gitu ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Susan sudah apa ya sharing-sharing ke saya hari ini. Saya mungkin apa ya bermanfaat sekali ya dalam hal menambah minat anak-anak dalam belajar kimia. Semoga Bu Susan sukses ke depannya dan dapat meningkatkan minat belajar anak dalam hal belajar kimia. Oke Bu Susan, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplusnya luar biasa sekali percakapannya Ibu Susan sama Bu Nilawati. Oke, untuk yang pengamatnya saya amati, yang pertama itu di bagian tujuan itu saya rasa sudah luar biasa ya Bu ya, karena Bu Nilawati sesuai nih sama apa yang mau dikembangkan tadi, pendengar sebagai pendengar aktif. Yang pertama saya perhatikan itu Bu Nilawati menjadi benar-benar menjadi pendengar aktif, sehingga tuh Bu Susan itu menjadi yang awalnya agak ragu jadi rileks, karena Bu Nilawati dengan membawakan percakapan hari ini itu rileks, jadi kebawa dia. Kemudian untuk kompetensi yang dikembangkan kedua itu tentang pertanyaan berbobot. Menurut saya itu luar biasa juga, karena dari pertanyaan yang Ibu Nila berikan, Bu Susan itu dapat memunculkan ide-ide. Yang pertama idenya itu yang dimunculkan Bu Susan, ide untuk pembuatan perubahan, itu luar biasa loh. Misalnya tadi yang dalam berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dalam pemanfaatan kotoran sapi atau pupuk kompos, itu luar biasa. Kemudian ada juga memunculkan rencana pembelajaran baru. Dari pertanyaan yang diberikan dengan Bu Nilawati, bahkan Bu Susan bisa memunculkan juga gimana semangat baru, kemudian memunculkan rencana baru yang kemudian akan dikembangkan tuh masalah konsep pembelajaran ya, misalnya sesuai minat siswa ya kan Bu. Kemudian seperti pemilihan model pembelajaran, kemudian ada ice breaking atau metode stop, itu luar biasa sekali. Jadi dari percakapan hari ini saya katakan itu berhasil Ibu Nilawati. Oke, untuk selanjutnya mungkin apa yang Ibu sampaikan, ide-ide yang Ibu sampaikan, Bu Susan sampaikan itu
dapat berpengaruh juga ya buat kita. Misalnya ada teman kita yang berkaitan dengan mata pelajaran kimia, kita bisa juga menerapkan yang seperti ide yang dimunculkan dengan Bu Susan. Untuk kedepannya, jika misalnya ada lagi ataupun pembicaraan, bisa kita buat lagi percakapan yang seperti ini ya Bu, karena ini luar biasa sekali. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Terima kasih Bu Nilawati, Bu Susan. Selebihnya kita jumpa di lain waktu. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ibu-Ibu, Ibu Nila, Ibu Nur? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan latihan coaching, di mana saya di sini selaku observer yang nantinya akan mengobservasi sejauh mana coach dan coachee berinteraksi dalam coaching. Adapun yang akan berperan sebagai coach itu adalah Ibu Nurhayati, sementara coachee-nya adalah Ibu Nilawati. Oke, pada kesempatan ini kita akan diskusi dulu tentang rubrik penilaian. Jadi saya selaku observer selama coaching berlangsung itu akan menilai nih kira-kira Bu Nurhayati sebagai coach, apa kompetensi yang ingin dikembangkan ini Bu selama proses coaching. Jadi sama-sama kita ketahui kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan ada 3, kira-kira nih secara spesifik apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini. Baik, terima kasih Ibu Susan kesempatannya. Mungkin kompetensi dalam coach hari ini yang saya kembangkan itu di kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot ingin saya lebih tekankan lagi, Bu. Ya, jadi dari 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach dalam kesempatan ini yang ingin dikembangkan adalah presensi ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian indikator ketercapaiannya apa nih Bu? Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Mungkin indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan itu di bagian pertanyaan berbobot. Dalam indikator harapan saya itu sebagai coach, dari pertanyaan yang saya ajukan ke coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan memunculkan ide-ide yang baru gitu Bu untuk membawa perubahan. Oke, jadi sudah disampaikan ya Ibu Nurhayati apa indikator ketercapaiannya, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang mana. Nah, sekarang saya beri kesempatan, saya berikan waktu dan tempat untuk Bu Nila dan Bu Nur untuk melakukan latihan coaching. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, dari wajahnya kelihatan kayaknya menyimpan sesuatu nih ya. Kemarin dari via WA katanya Ibu mau cerita sesuatu. Coba ceritakan apa sih? Bikin saya penasaran ini dari tadi malam. Iya Bu, gini Bu, kan semalam itu saya kebetulan bertugas piket di perpustakaan gitu kan Bu. Nah, ketika saya piket di perpustakaan itu seharusnya kan memang ada jadwal anak-anak yang memang harus menghadiri perpustakaan, mereka mengunjungi perpustakaan seperti itu. Tapi seharian saya sebagai petugas perpustakaan malam, anak-anak itu hanya 2 orang yang datang Bu. Di antara sekian banyak siswa yang sudah dijadwalkan itu ada kelas 8
yang datang hanya 2 orang. Jadi saya ini pusing Bu, bagaimana ya caranya anak-anak ini supaya mereka itu tertarik gitu Bu datang ke perpustakaan Bu. Itu loh Bu yang buat saya galau Bu, karena ketika saya sebagai petugas piketnya selalu itu saja masalah yang saya jumpai. Oke, berarti yang ingin Ibu bicarakan ini tentang kenapa ibaratnya minat siswa itu kurang ya Bu ya, gitu intinya lah, kurang minat untuk ke perpustakaan ya Bu ya. Dalam hal ini mungkin sebelum-sebelumnya Ibu, sebelum kita memasuki masalah, tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita hari ini. Nah, tujuan saya itu berbicara sama Bu Nur itu supaya saya dapat pencerahan gitu Bu Nur, bagaimana sih supaya anak-anak ini lebih berminat untuk hadir ke perpustakaan. Jadi hadir itu bukan hanya sekedar hadir ya Bu Nur. Misalnya mereka tuh lebih berminat untuk membaca buku, kemudian mereka itu lebih tertarik lah Bu Nur. Tertarik dulu lah ya mereka ke perpustakaan, karena kalau dibandingkan dengan kegiatan lain mereka itu sangat antipati dengan perpustakaan itu Bu Nur. Jadi tujuan saya hari ini itu ingin bagaimana sih dapat pencerahan sehingga anak-anak itu tertarik berada di perpustakaan. Seperti itu Bu Nur. Oh iya benar sih. Untuk sebelumnya mungkin Ibu Nila gimana cara membuat siswa itu, biasanya nih kan ada petugas piket perpustakaan itu terus supaya menambah minat siswa itu sebelumnya gimana itu Bu? Rencana Ibu yang Ibu laksanakan? Kalau dulu motivasi apa itu? Kalau dulu tuh Bu Nur ada ya, saya ingat itu ada salah seorang, dia pengurus perpustakaan ya, waktu itu dia sebagai kepala perpustakaan, dia itu ada membuat semacam daya tarik bagi anak-anak itu seperti poster, kemudian nanti mereka diajak oleh kepala perpustakaannya waktu itu untuk awal-awalnya itu hanya untuk menyusun buku-buku saja. Jadi anak-anak itu tidak diajak untuk membaca sih, karena memang kan membaca itu merupakan kegiatan yang membosankan lah bagi anak-anak ya kan Bu Nur. Apalagi kalau di perpustakaan itu kan banyak buku-buku itu tebal-tebal. Jadi mereka itu kurang tertarik. Jadi waktu itu ada cara seperti itu sih dilakukan oleh kepala perpustakaan kami. Tapi setelah kami berganti kepala perpustakaan, kemudian kami dibagi dalam berbagai hari-harinya itu piketnya guru-guru yang berbeda. Kami sebagai guru piketnya itu tidak memiliki keinginan ya untuk supaya anak-anak ini mau menghadiri perpustakaan. Jadi kami itu tinggal duduk saja, mencatat siapa anak yang meminjam buku, siapa yang memulangkan buku. Jadi arti kan sebagai seorang penunggu perpustakaan gitu Bu Nur. Jadi kalau saya sih pribadi seolah-olah begini, wah ini perpustakaan seperti apa ya, kita menjaga harta karun yang tidak boleh dipegang, sehingga ketika anak-anak itu nanti datang kita tinggal catat aja gitu ya. Sampai hari ini memang seperti itu sih tugas kami sebagai piket gitu, seperti itu Bu. Mungkin belum ada perubahan yang baik ya kan Bu. Kira-kira itu kalau misalnya yang rencana yang dulu itu Ibu levelkan ke dampak yang sekarang itu berapa kira-kira ada kalau dilevelkan dari level 1 sampai 10 itu Bu? Kalau dulu melihat minat anak-anak ya, pada saat ada kepala perpustakaan yang lama itu, mereka mungkin masih berada di level 4 seperti itu ya Bu Nur, karena memang kunjungan ke perpustakaan itu juga tidak terlalu sering, tapi lebih banyak daripada siswa yang sekarang gitu. Nah kalau yang dulu di level 4 masih, nah kalau yang sekarang saya rasa masih di level 2 Bu Nur, karena memang jangankan untuk membaca, minat mereka untuk berada di perpustakaan saja juga sangat kurang seperti itu. Oke, itu mungkin Bu Nila kan sudah tahu gitu kalau dulu itu yang gimana dan mencapai level keberapa, kira-kira itu yang menurut Bu Nila itu rencana seperti apa sih supaya itu minat siswa itu lebih gimana gitu ya untuk rajin, terutama literasi, karena kan zaman sekarang itu literasi itu baca buku itu kan sangat diperlukan sekali. Kira-kira apa sih rencana yang akan Ibu buat gitu untuk kedepannya?
Saya pernah sih ya punya rencana gitu, tapi waktu itu saya merasa agak sungkan kepada kepala perpustakaannya, Bu Nur, karena kan saya hanya petugas piket gitu kan, saya bukan kepala perpustakaan. Jadi saya khawatir kalau ketika saya melakukan sesuatu atau perubahan di dalam perpustakaan, misalnya susunan buku atau apa, saya khawatir saya tidak apa ya, saya melangkahi tugas dari kepala perpustakaan. Tapi rencana saya sih saya ingin mengubah tata letak buku sih awalnya. Kenapa? Karena memang tata letak buku dalam perpustakaan itu menurut saya tidak menarik bagi siswa gitu. Buku-buku tidak dikelompokkan pada tempatnya berdasarkan jenis dari buku-buku itu. Jadi ketika ada buku yang berupa cerita, buku yang berupa ilmu pengetahuan, itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Jadi bercampur baur seperti itu. Jadi mungkin pertama saya akan merapikan gitu. Tapi bagaimana ya caranya ya ketika harus saya obrolkan dengan kepala perpustakaannya gitu. Apakah ini tidak melangkahi tupoksi beliau sebagai kepala perpustakaan, itu yang membuat saya agak galau tuh Bu Nur untuk melakukan satu perubahan itu tadi. Kalau misalnya sesuai dengan perubahan Ibu ya, namanya juga rencana kan kita boleh ya kan Bu. Itu kalau menurut Ibu, rencana yang Ibu buat itu sudah termasuk meningkatkan daya tarik atau suasana untuk minat siswa belum Bu? Kalau menurut saya iya sih. Iya, kenapa? Karena kan memang kita itu nyaman berada di suatu tempat itu kan karena mungkin dari dekorasi ruangannya ya Bu Nur. Ketika kita nyaman di ruangan itu, mungkin kita bisa betah berlama-lama di sana. Apalagi kan ini judulnya perpustakaan. Jadi kalau perpustakaannya itu ruangannya tidak asik, tidak menarik untuk didatangi, maka anak-anak juga tidak akan tertarik untuk ke sana kan. Jadi mungkin hal pertama yang akan saya lakukan itu adalah membuat suasana perpustakaan itu menjadi lebih nyaman untuk didatangi oleh anak-anak, untuk ditempati oleh anak-anak. Jadi mungkin pertama itu yang akan saya lakukan, yaitu mendekor ruangan tadi dengan mengubah susunan bukunya gitu, seperti itu. Atau bisa jadi juga saya akan menambahkan beberapa poster seperti itu. Kemudian bisa jadi karpet, karena kebetulan di ruang perpustakaan kami tadi tidak disediakan kursi. Jadi anak-anak itu kalau membaca kan di lantai tuh. Jadi mungkin nanti bisa disediakan karpet, karena kebetulan saya lihat di gudang itu ada karpet yang tidak terpakai Bu Nur. Mungkin bisa digunakan di situ sebagai tempat anak-anak ketika mereka membaca seperti itu. Jadi menurut saya hal utama yang harus dibenahi adalah kondisi dari perpustakaannya itu sendiri, seperti itu Bu Nur. Oke, baik, sesuai dengan rencana yang sudah Ibu paparkan tuh kan, di dalamnya itu kan pasti kan nanti ada kegiatan rencananya. Kemudian itu dalam rencana Ibu tuh siapa aja tuh ya Bu yang bertanggung jawab gitu Bu? Yang akan saya ajak kerjasama atau bertanggung jawab ya Bu. Mungkin pertama kami kan itu ada beberapa orang sebagai petugas piket di perpustakaan. Jadi mungkin nanti saya akan mengajak mereka dulu, atau sebelumnya itu saya minta izin lah ya kepada kepala perpustakaannya, karena kan beliau yang bertanggung jawab apa yang terjadi dalam perpustakaan. Jadi nanti takutnya kalau nanti kami itu berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan beliau, kan tidak etis juga ya kan Bu Nur. Jadi mungkin nanti saya akan minta izin ke beliau untuk melaksanakan perubahan itu tadi. Kemudian saya minta bantuan kepada teman-teman piket yang lain yang bertugas. Kami ada 3 atau 4 orang ya yang bertugas untuk piket setiap minggunya. Jadi nanti kami juga akan memberdayakan anak-anak untuk menyusun buku. Supaya apa? Kalau menurut saya, ketika anak-anak itu diikutsertakan dalam menyusun buku, paling tidak mereka itu melihat gitu, oh ternyata di buku di perpustakaan kami ini banyak loh, ternyata buku di perpustakaan ini menarik gitu. Jadi selama ini kan ketika mereka itu taunya perpustakaan itu ketika hanya disuruh gurunya, misalnya nih pelajaran IPA nih gitu kan, oleh gurunya disuruh, ayo kamu ambil buku di perpustakaan, buku IPA, nah seperti itu. Nah, guru lain juga seperti itu. Jadi mereka hanya tahu kalau di perpustakaan itu hanya ada buku untuk
belajar sesuai dengan materi mereka pada hari itu, seperti itu. Jadi mereka mungkin tidak mengeksplor buku-buku lain yang ada di perpustakaan, sehingga buku-buku yang lain itu sama sekali jarang disentuh oleh anak-anak, seperti itu, Bun. Oke, dari rencana-rencana yang Ibu paparkan, kemudian udah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab ataupun yang bekerja sama yang Ibu ajak. Mungkin untuk rencana aksinya itu kapan ya Bu? Kira-kira waktu yang tepat itu akan Ibu jalankan itu, Bu? Nah, untuk waktu, kebetulan kan ini kita sedang libur menyambut Ramadan, jadi itu nanti kita masuk di awal April ya. Jadi di awal April itu kan kita masih dalam keadaan berpuasa. Jadi rencananya itu di sekolah itu kan kami mau mengadakan kegiatan tadarus ya Bu Nur. Jadi kan waktunya juga tidak banyak. Jadi mungkin nanti ada saya pergunakan waktu dalam seminggu itu nanti untuk kami akan menata perpustakaan bersama dengan anak-anak. Jadi waktu yang seminggu tadi bisa kami gunakan untuk itu, Bu Nur. Di samping menata tadi kan saya ingin mendekor sedikit. Ya kita buatlah tambah-tambahan gambar atau poster yang menarik bagi anak-anak sehingga ketika anak-anak berada di dalam itu merasa nyaman, seperti itu. Gitu, Bu Nur. Bagus itu ya kan Bu. Kemudian kalau misalnya itu rencana Ibu kan nanti setelah ini bulan puasa kan dia kita masuk. Menurut Ibu itu kalau misalnya rencana Ibu itu dijalankan, progres selanjutnya itu kalau misalnya kita ambil nilai dari level 1 sampai 10 itu kira-kira kita nanti di level berapa itu ya Bu? Rencana itu. Kalau ini kan masih rencana yang apa ya? Mungkin ini kegiatan baru juga sih sama anak-anak gitu ya. Jadi mungkin kalau saya sih tidak terlalu muluk-muluk. Saya nanti inginnya anak-anak ini berada hanya di level 7 dulu lah. Level 7 dulu lah, itu udah oke tuh nanti. Kalau mereka bisa tetap eksis di situ. Jadi saya ingin ketika anak-anak itu sudah mengenal perpustakaan, kemudian mengenal apa isi yang ada di dalamnya, mereka tertarik berada di situ. Paling tidak mereka itu hadir setiap hari Bu Nur di situ. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, mereka hadir. Dan tidaknya mereka melihat dulu kalau membaca itu nanti kita buat rencana selanjutnya lah ya. Karena untuk rencana awal ini kan saya ingin mereka itu kenal dulu loh dengan perpustakaan, bahwa perpustakaan sekolah itu menyimpan begitu banyak buku yang disediakan. Jadi untuk saat ini saya targetkan mereka itu berada di level 7 lah, seperti itu. Luar biasa kali ya Bu Nilawati telah memunculkan ide-ide untuk menambah minat siswa terutama dalam perpustakaan. Nggak nyangka kita ya pada percakapan kali ini Ibu Nila luar biasa sudah memunculkan solusi yang Ibu anggap tadi merasa itu berupa masalah, dan ternyata dari percakapan hari ini Ibu Nila itu luar biasa menyampaikan ide-idenya. Itu bisa juga sih saya terapkan di sekolah. Semoga nanti kedepannya lancar dan minat siswa untuk di perpustakaan itu lebih banyak ya Ibu Nila. Ya Bu, semoga nanti kalau perubahan ini sudah saya lakukan, rencana-rencana ini sudah kita jalankan, anak-anak lebih rajin lah datang ke perpustakaan. Jadi kalau untuk minat bacanya itu mungkin nanti ada pertemuan khusus lagi ya Bu Nur. Mungkin nanti saya mau sharing-sharing lagi nih bagaimana setelah anak-anak itu mau mengunjungi perpustakaan, kemudian nanti meningkatkan minat baca mereka tuh nanti mungkin ada pembicaraan berikutnya. Ya Bu Nur, terima kasih sudah sudah menjadi teman sharing saya, sehingga hal-hal yang mungkin saya takutkan kemarin gitu, kekhawatiran saya itu bisa saya lepaskan hari ini, sehingga ide-ide yang sudah tersusun rapi sebenarnya di kepala saya ini bisa saya keluarkan, sehingga saya mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Oke, kita tunggu loh hasil akhirnya nanti gimana ya Bu Nilawati. Ya, Bu. Oke, di lain perjumpaan, lain waktu, mudah-mudahan kita nanti diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu, mengumpulkan ide-ide lagi ya Ibu ya, Bu Nilawati. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak Bu Nila, Bu Nur. Beri aplaus dulu, luar biasa. Oke ya, jadi saya selaku observer juga mengapresiasi setinggi-tingginya. Jadi Bu Nila sangat approve dengan coach sebagai coach, Bu Nur juga luar biasa sebagai seorang coach gitu ya. Jadi dari sepanjang proses coaching tadi, saya memperhatikan alur tirtanya. Jadi mulai dari awal, tujuan dari coaching itu apa tergambar jelas, kemudian identifikasi masalah. Jadi Bu Nur itu seperti kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu Nur sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Nila, mampu membuat Bu Nila merasa nyaman, kemudian membuat Bu Nila mampu menggambarkan kondisi ideal yang diinginkan oleh Bu Nila itu seperti apa gitu. Jadi Bu Nila bisa menjelaskan kondisi sekarang itu seperti apa, kemudian idealnya seperti apa, itu diidentifikasi masalah tadi sangat tergambar jelas. Kemudian untuk rancangan aksi juga luar biasa. Bu Nur Hayati mampu menuntun Bu Nila untuk bisa yang paling tahu nih rancangan aksi yang bisa diaplikasikan di sekolah Bu Nila itu kan Bu Nila sendiri gitu. Jadi Bu Nur tadi bisa mengarahkan, bisa menuntun Bu Nila kira-kira langkah konkret, langkah tepat apa yang bisa diambil Bu Nila untuk meningkatkan motivasi anak tadi untuk datang ke perpus. Kemudian untuk yang tanggung jawab juga tadi terlihat jelas, tanggung jawab kelihatanlah progres apa yang nantinya akan dicapai oleh Bu Nila, kapan, tentang waktu yang dibutuhkan, itu luar biasa. Jadi secara keseluruhan alur tirtanya sudah sangat kelihatan. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan mulai dari presence, kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga tadi sudah kelihatan kemajuannya gitu, mulai dari keinginan awal kemudian sampai keinginan akhirnya itu seperti apa, itu sudah kelihatan. Nah sekarang nih saya mau mengajukan pertanyaan nih buat Bu Nur. Kira-kira selama proses coaching berlangsung, Bu Nur sendirilah yang menjadi indikator ketercapaian tadi tuh udah tercapai belum nih gitu. Kalau menurut saya sih sebagai coaching mungkin sudah tercapai, cuman cara penyampaian aja mungkin yang kurang pas, agak kurang pas, walaupun maksudnya Bu Nilawati mungkin sudah paham apa yang ingin saya pertanyakan, itu aja sih Bu. Mungkin dalam bahasanya aja lah kurang real gitu. Oke, kalau jadi untuk ide-idenya jadi untuk coaching berikutnya kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin sebagai pendengar aktif ya Bu ya, karena dalam pendengar aktif ini kita harus berupaya memperhatikan coachingnya untuk lebih rileks dan nyaman, senyaman mungkin Bu. Kemudian kehadiran penuh juga lebih ditekankan lagi, itu aja Bu. Oke, terima kasih untuk coaching hari ini, luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya untuk proses coaching yang barusan berlangsung. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ada Zoom berikutnya untuk terus berlatih coaching. Terima kasih untuk Bu Nila sebagai coach. Terima kasih Bu Nur sebagai coach. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya tutup ya Ibu-Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakti pada Ibu Pertiwi.